Salam sehat dari RSUD Kesesi, Kabupaten Pekalongan, berbagi ilmu pada Anda. Kita hari ini bahas tentang salah satu penyakit ginjal. Karena penyakit ginjal itu banyak sekali. Dan ginjal ini adalah organ yang sangat spesifik di dalam tubuh. Karena fungsinya bisa membuat organ lain bisa ikut terkena sakit. Karena banyaknya penyakit tidak mungkin saya bahas semua. Sehingga pada sesi ini saya akan bahas tentang gagal ginjal, renal failure. Jadi ginjal ini salah satu fungsinya adalah membuang racun, membuang kotoran yang ada dalam tubuh. Kemudian menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Nah, ketika ginjal ini terjadi sakit, organ di dalam ginjal ini rusak, maka terjadi kegagalan di dalam membuang racun, membuang kotoran dari tubuh, juga terjadi kegagalan dalam menyeimbangkan cairan di dalam tubuh. Nah, gagal ginjal ini ada dua fase atau ada dua jenis, akut dan kronis. Gagal ginjal akut ini adalah gagal ginjal yang bisa terjadi hanya dalam hitungan jam, hari, dan minggu. Karena kondisi seseorang yang sakit sudah agak lama, kritis, karena dehidrasi, karena perdarahan, kemudian dalam waktu hitungan singkat terjadi gangguan ginjal berupa gagal ginjal. Maka gagal ginjal yang karena akut ini, karena ada faktor penyebab penyakit lain, ini bisa segera disembuhkan dalam waktu singkat. Contoh, begitu karena dehidrasinya teratasi, terkoreksi, maka gagal ginjalnya bisa membaik lagi, menjadi normal lagi. Karena perdarahan diatasi, bisa membaik lagi. Karena adanya batu pada ginjal yang cukup lama, kemudian terjadi mendadak gagal ginjal, ketika dikoreksi, batu diambil, ginjal bisa membaik lagi. Seandainya toh harus cuci darah atau hemodialisa, paling hanya sekali, 2 kali, 3 kali, setelah itu sudah lepas. Karena fungsi ginjal membaik lagi. Itu yang disebut dengan gagal ginjal akut. Nah, bagaimana yang kronis? Yang kronis ini ada 5 stadium. Yang pada akhirnya gagal ginjal kronis ini penderitanya harus hidup dengan rutin cuci darah. Laborat yang perlu dicek berkala rutin adalah urium kreatin. Untuk yang stadium 1 terjadi gangguan pada ginjal, tetapi untuk EGFR-nya itu masih bagus. Masih di atas 90. Masih bisa dikoreksi. Artinya masih dalam taraf gagal ginjal ringan yang kemungkinan membaiknya persentasenya lebih tinggi. Kemudian kalau stadium 2 antara 60 sampai 90 EGFR-nya. Masih belum membutuhkan pengobatan sampai cuci darah. Nah, pada stadium 3 di mana EGFR-nya adalah 30 sampai 60, ini sudah harus salah satu terapinya adalah hemodialisa atau cuci darah. Cuci darah itu hanya untuk memperpanjang usia, untuk mengeluarkan racun yang mana racun atau kotoran ini tidak bisa keluar dari tubuh melalui urin. Sehingga darah dikeluarkan melalui ada alat selang yang dimasukkan ke dalam salah satu pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita, dikeluarkan ke sebuah alat, kemudian di sana dibersihkan, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh penderita itu, maka diharapkan dengan hemodialisa ini racun yang tertumbuk di dalam darah manusia ini atau darah penderita ini bisa berkurang. Nah, kalau sudah stadium 3, 4, apalagi stadium kelima yang sudah harus permanen cuci darah, maka penderita tersebut harus rutin cuci darah. Berapa lama orang gagal ginjal kronis ini bisa bertahan hidup? 5-10 tahun.
yang harus hidup dengan cuci darah. Dalam penelitian ada yang sampai 20 tahun. Asalkan mau rutin, mematuhi aturan-aturan yang sudah diberikan oleh dokter yang merawat, maka agak bisa panjang. Nah, bagaimana orang penderita gagal ginjal yang tidak mau cuci darah? Nah, tentunya harapan hidupnya lebih kecil. Secara teoritis, sekalipun mati, jodoh, rezeki, itu hak Allah. Tetapi manusia harus ikhtiar. Nah, salah satu ikhtiarnya apa? Nah, ini. Hemodialisa adalah salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk bisa memperpanjang waktu. Orang yang punya gangguan gagal ginjal, itu salah satu tandanya adalah kencingnya lama-lama menurun. Sampai kemudian tidak bisa buang air kecil. Tungkai, kaki, tungkai atas sampai bawah, itu bisa membengkak. Karena terjadi menumpuknya cairan yang tidak bisa keluar, sehingga dia akan menumpuk di organ-organ tubuh manusia. Nah, otomatis kalau tidak dilakukan hemodialisa, tidak dilakukan terapi-terapi tertentu, maka cairannya akan semakin banyak menumpuk, yang pada akhirnya bisa terjadi ke organ yang lain, misalnya pada paru-paru, sehingga seseknya akan semakin bertambah. Nah, ada sebuah pertanyaan, ketika kencingnya agak banyak, kemudian EGFR-nya 54, artinya sudah pada stadium 3 itu. Kreatininya 1,17. Itu bagaimana? Sebaiknya segera periksa ke spesialis penyakit dalam terdekat. Ikuti aturannya. Terapi yang harus diberikan. Kalau melihat dari tanda itu, untuk EGFR-nya pada stadium 3. Sekalipun kreatinnya masih ada dalam batas normal, karena normal 0,5 sampai 1,20. Kalau 1,17 masih dalam batas normal tetapi pada ukuran yang tinggi. Melihat EGFR-nya pada grade 3, maka tampaknya ada gangguan yang mengarah kepada gagal ginjal. Sehingga saran saya segera periksa ke penyakit dalam terdekat untuk konsultasi, untuk berobat, langkah apa yang harus ditempuh untuk ke depan. Ada pertanyaan lagi, orang kalau sudah cuci darah, maka harus selamanya cuci darah. Sehingga ada orang yang tidak mau melakukan cuci darah pada orang gagal ginjal. Karena khawatirnya kalau sudah cuci darah, maka harus terusnya. Kalau kemudian berhenti akan terjadi kematian. Itu salah. Justru kalau tidak mau cuci darah, maka racun atau kotoran tubuh yang harusnya dikeluarkan, harus dibersihkan, semakin menumpuk. Maka untuk menuju ke tingkat fatal akan lebih cepat. Sehingga solusi yang paling harus dilaksanakan adalah hanya cuci darah atau hemodialisa. Hemodialisa bukan akhir dari segalanya, karena itu dalam bentuk ikhtiar. Dengan hemodialisa bisa memperpanjang waktu, sehingga banyak yang bisa diselesaikan, dipergunakan dalam waktu-waktu yang ada. Nah, kemudian untuk orang yang memang punya darah tinggi, karena darah tinggi ini adalah bagian dari genetik, bisa juga penyakit yang didapat, bisa juga itu genetik. Pada orang yang darah tinggi, apabila tidak terkontrol dalam jangka panjang, salah satu komplikasinya adalah gagal ginjal. Nah, ciri-ciri orang yang punya darah tinggi, yang tidak terkontrol, sehingga sering tinggi, itu adalah adanya kelemahan tubuh, kemudian ada mual, muntah, lemah, kemudian mulai ada pembengkakan di kaki, di tungkai, yang pada akhirnya kalau sudah terjadi seperti itu artinya ginjal ini sudah mulai berat kerjanya, maka harus sering kontrol. Orang darah tinggi bisa aman, tidak sampai terjadi komplikasi ke penyakit manapun kalau bisa dikontrol dengan baik tensinya. Karena yang bisa mengarah sampai ke gagal ginjal di samping darah tinggi
juga orang menderita diabetes atau kencing manis juga bisa komplikasinya ke arah gagal ginjal. Sehingga pada orang yang punya darah tinggi sebaiknya dikontrol rutin. Karena obat pada penderita darah tinggi ini sifatnya hanya seperti bekas. Ini ada beban untuk menekan supaya bekasnya ini nggak naik. Begitu bekas dilepas, dia akan naik lagi. Seperti hanya tensi. Obat itu hanya untuk menekan, supaya tekanan darahnya tampak normal. Apabila obat dilepas, dia akan naik lagi. Yang rutin minum obat saja bisa naik apabila ada gangguan lain. Pola makan yang semestinya harus dijaga, kemudian lepas, tidak terkontrol pola makan. Yang kedua, secara psikis. Karena psikis ini juga bisa lebih mudah, gampang menaikkan tensi. Emosi itu bisa mempengaruhi percepatan naiknya tensi. Sehingga obat diminum, pola hidup harus teratur, istirahat teratur, santai, bijak dalam mengelola sebuah permasalahan, obatnya diminum rutin, maka insya Allah tensi akan terkendali, maka kecil kemungkinannya akan terjadi komplikasi ke penyakit yang lain, termasuk gagal ginjal. Jadi orang yang sudah terdiagnosa dengan gagal ginjal, apalagi sudah stadiumnya 3, 4, 5, ini harus hidup bersama dengan hemodialisa atau cuci darah. Bersabarlah, berdoalah ketika memang sudah harus cuci darah. Itu yang perlu saya sampaikan tentang gagal ginjal pada sesi ini. Dari RSUD Sesi, Kabupaten Pekalongan, salam sehat.